Berhubung orang yang mengatakan bodoh itu melihat pandangan makhluknya, nyatanya dia memang tidak bisa caranya sholat, nggak bisa caranya ngaji, nggak bisa caranya. Lah ini makanya pandangan orang itu ada dua, ada yang memandang dari sisi lahir makhluk, perilaku makhluk, ada orang yang memandang batin, perilaku Allah dalamnya. Wabil aksilan kelawan sebalike fala faidatan mongko ora ana faedah iku maujud fil ilmi ing dalam satu ilmu alladzi kang la yastati kang ora bisa apa alladzi kabakha sahawatihi ing nahan cara nahan kepentingan nafsune ladi wa tabta'a lan ngendhalekake cara ngendhalekake sapa ladi ha ing syahwat minas sifati saking pira-pira sifat allati kang damaha kang ngino ha ing sifat sapa Allah taala. Sebaliknya bagaimana ilmu itu dikatakan ada manfaatnya. Lah wong ilmu itu mendorong ati sampean kali kula apa? Selalu nuruti nafsu. Atau ilmu itu tidak bisa diajak untuk memberikan cahaya supaya menahan hawa nafsu dan kepentingan nafsu. Enggak bisa ya. Mana letaknya ilmu itu bermanfaat? Artinya ini Pak, ilmu syariat semuanya loh ya, mohon maaf ya, saya bicara apa adanya. Dan ini juga berlaku pada diri kita semuanya. Ilmu syariat manapun dan apapun bentuknya itu tidak bisa jenengan jadikan sebagai alat nur ilmu untuk bisa melawan kepentingan hawa nafsu. Nyun sewu Pak. Nabi Adam itu nabi dan rasul. Ngapunten. Kok sik kalah dengan mohon maaf bisikan iblis. Bukan perkara ini Nabi Adam itu belum dididik Allah, mboten, sudah. Belum perkara ini Nabi Adam olehnya memakan buah khuldi itu awalnya tidak dilarang oleh Allah. Sudah. Wala takroba. Hei Adam, kamu ambek Hawa. Wala takroba, ojo mendekati kamu. Hadis sajarah ing iki wit. Bahasanya sajarah Pak. Bukan samroh. Samaroh mboten, sajarah. Janganlah kau mendekati pohon itu sebab buahnya ada di pohon itu. Padahal yang tidak boleh kan memakan buahnya. Tapi bahasa Allah tidak begitu. Kalamnya kalam bali. Artinya mendekati saja enggak boleh. Apalagi makan. Jikalau kau betul-betul Adam ingin terus berdomisili di surga. Jangan pernah mendekati itu. Ini sudah Pak. Tapi mengapa beliau itu kok sih kedorong bisikan iblis akhirnya mendekat memakanlah. Sebab ini Pak, siapa yang mendekat terhadap pohon itu mesti iblis itu memunculkan keinginan untuk merasakan biasa rasanya buah khuldi itu. Jenengan dulu Pak, waktu pacaran loh ya, dengan pacar baru. Sejak jenengan kali kula niki akil balik. Saya katakan pacar baru itu ada pacar lama. Siapa pacar lama kita? Allah. Pacar baru kita adalah selain Allah. Taruh ajalah kita sebagai seorang laki-laki ketemulah bidadari. Tes. Mestilah ting. Tak ngeten nggih. Wis. Ditanam Pak. Nafsu menanamkan sifat keinginan untuk mendekat.
Mbuh iku kirim salam. Lah ngeten nggih. Nek dulu zaman tahun-tahun dulu itu memakai via ketiga. Kirim salamku yo nang kae. Memang iya. Seperti itu kita dulu. Bareng ngono berlanjut nulis surat. Kertas sing digawe mesti wangi, Pak. Eling nggih? Kula mboten buka memori dulu ndak. Pak nyun sewu. Apa sih intine di dalam hati jenengan iki kalau sudah tresno menyang si doi, ingin ketemu, mendekat. Akhirnya bikinlah satu perjanjian di situ. Tak enteni nisor ringin yo. Nah, nisor pohon beringin utawa kalau sekarang itu di mall. Zaman sekarang bisa dikatakan tak tunggu di alun-alun. Jarang Pak sing WA tak tunggu di masjid. Ada enggak? Mesti di mall. Napa? Atau di tempat rekreasi. Bahkan yang kita cari adalah tempat yang sunyi. Loh, ikut dorongan keinginan, dorongan nafsu dalam diri kita. Kalau sudah mendekat, ayo kita bicara apa adanya. Mesti jenengan pingin nyentuh. Loh kok ya aneh ya, disentuh kok mesti kerenyeng. Loh enggak Bu, Pak, kerenyeng. Ngejer kabeh Pak. Loh tenan niki. Karena memang itulah yang kita alami. Setelah itu bagaimana? Nafsu tidak cukup mendorong kita untuk di situ. Nafsu akan mendorong cipoklah. Ciumlah. Lah ngoten nggih. Wong wedok iku malu-malu, Pak. Tapi nek sampean wani ngaiti, sampean diuntel-untel tambahan. Karena ini wis fitrah. Orang perempuan 9. Nafsunya kalau kita itu hanya 1. Tapi luwih kuat nahan nafsunya orang perempuan. Tapi nek digarai wis ta sembarang model wong lanang ya apa diuntal, Pak. Duh, saya bicara sesuai dengan fakta karakter yang terjadi. Akhirnya apa, Pak? Islam datang ya, terus mengatur secara fisik biar enggak keliru. Wajib kamu itu nek pingin memakannya nikah dulu. Didorong Pak oleh nafsu. Estu niki. Karena kita sudah mendekat. Mendekat. Loh, disinilah Pak. Zona-zona kita semakin jauh pada Allah. Semakin jauh. Semakin bertambah keinginan kita terhadap selain Allah, berarti semakin jauh kita dari Allah. Akhirnya apa? Ngembang Pak. Kalau kita sudah menikmatinya dalam rumah tangga, kasih sayang kita pingin lagi yang lain, anak. Ayo Bu bikin anak. Karena sudah nikah. Disebut anak itu sebab apa? Enggak ini penak. Penake samu hanya 1 kelenteng, remeke sak rendeng. Tidak cukup dari situ aja kita didorong hati kita oleh nafsu untuk memiliki apapun, keinginan apapun. Wal badin wal qanatiril muqantarah. Mikirlah kita tentang sandang, pangan, papan. Pun di situ. Kebutuhan yang ada kaitannya dengan alam mulki, alam dunyo. Akhirnya kita kebanyakan lalai. Allah katakan wa yasudduna an sabilillah wa yastahibbunal hayatad dunya alal akhirah. Kalau hati itu jatuhnya cinta itu pada selain Allah semakin banyak, maka alal akhirah mesti ninggalake ngedoh awak dhewe alal akhirah ing alam akhir. Lalai sudah pada Allah kita. Udah. Kita harus menyadari hal itu, kita sudah lewati Pak.
jenengan disulukno Allah itu dengan maksud biar jera, tidak mengulangi masa-masa yang lalu, masa yang dolim pada Allah. Itu tidak akan pernah terjadi manakala jenengan kali kula niki estu ngecoki rapet teladani Rasulullah. Surat Al-Ahzab 21. Ngecoki rapet isi maksud daripada surat Al-Baqarah 256, memegang teguh tali Allah. Nggak akan pernah melakukan lagi. Berarti bodone wong sing gak ngerti ilmu babakan syariat itu tidak membahayakan bagi jenengan apabila orang itu ngalim ilmu akhirat, ilmu ruhaniyah. Pun manutawi sapane wong iku sahabat, kekancan sapa man ing wong hasuna kang bagus apa hulukuhu, karakter atine man bagus iki apa bi akhlaki rububiyah, dia itu selalu memakai akhlak ketuhanan. Niki akhlak rububiyah namanya. Inda rabbihi ing ngersane Allah. Barang siapa yang berteman terhadap orang yang karakter hatinya itu bagus di mata Allah, sebab dia itu berakhlak ilahiyah, karumat, mongko dadi mulya apa hayatuhu, kehidupane wong kuwi mang indallah ing ngersane Allah, di mata Allah. Tapi saya tidak bicara di mata manusia. Di mata Allah rohaniah ini jenengan iki bagus kehidupannya. Bahkan ini Allah katakan dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Bagusnya atine orang-orang mukmin yang disebut tatma'innu, anteng, damai, itu sebab apa? Bidzikrillah, karena hatinya selalu ingat pada Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ini kuncinya ada di sini Bapak Ibu. Kesuksesan beliau itu ketika Mi'raj, Isra Mi'raj, zikir. Kuncinya sukses ada di buraq. Sehingga bisa melempit jagat ini, waktu. Artinya bila mana itu ditempuh secara akal, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha, tidak bisa dilakukan perjalanan 1 malam, mboten saged. Nanti ada makalah 200 berapa itu Pak, gini Pak. Amaliyah orang-orang arif itu mesti Lailatul Qadar. Waktu ditempuh hanya sesaat, tapi ditempuh oleh orang umum, umpama bisa, itu sama dengan 1000 bulan. Itu kan disebut Lailatul Qadar. Artinya apa? Nyun sewu, walaupun dia sholat sak rakaat ya, olehnya sholat itu bijuhdin, beliau itu nyawiji menyang Gusti. Jarak yang ditempuh ini mung sak rakaat atau sak kedep, nek ditempuh orang lain umum umpama bisa, itu sama dengan 1000 bulan. Padahal sak kedep. Inilah keunggulan, kemuliaan amaliyahnya orang-orang yang hatinya sudah condong pada Allah seperti ini. Nyuwun sewu. Mungkin bisa dibuka kisah Imam Ghazali di dalam kitab Ihya ya, terkait beliau itu membiarkan lalat minum air mansi. Coba Pak, hanya persoalan itu. Kewecil nggih sing dadekno menjadikan beliau itu dapat rahmat. Ternyata bukan salate,
bukan zakate posone riyadhai mboten. Artinya apa? Bukan berarti maksudnya itu beliau sholatnya gak nyawiji, puasanya gak ndak. Ini contoh kecil aja. Apalagi si arif itu selalu dan selalu dalam ibadah murni dan tidak murni. Dan ini tidak bisa dilampaui atau dijalankan oleh orang-orang awam, Pak. Enggak bisa. Ya niki namanya melempit waktu itu di sini, melempit waktu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi siapa yang mau berteman terhadap orang-orang yang orang-orang itu sudah bagus akhlak rububiyah kepada Allah, itulah nanti yang akan menjadikan hati jenengan iku rohani jenengan di mata Allah menjadi golongan yang mulia di mata Allah. Terlepas dari pandangan manusia bagus, mulia atau tidak, jangan jenengan pikir. Jangan jenengan pikirin. Yang kita pikirin pertama adalah pandangan Allah. Allah sudah katakan wabtaghi ilaihi fima ataqallah darul akhirah. Ini dulu. Ini kita asah, kita rambut, kita bangun dulu. Setelah ini terbangun wala tansa nasibaka minad dunya. Secara otomatis perkara pandangan menungso, perkara kulit iku Allah benahi. Sama dengan ketika jenengan kali kula menanam biji kacang di tanah tanpa ada kulitnya, kok oleh menanam benar nanti tukul pohon, otomatis nanti buah yang dihasilkan kacang di dalam tanah ini yang tadinya enggak ada kulit, dengan sendirinya akan muncul kulit sendiri dengan kulit yang baru. Enggak, isinya aja enggak. Artinya apa? Gini Pak, kalau jenengan sibuk ngurusi alam akhirat, dibangun sebaik-baiknya, nanti ngalam dunia terbangun sendiri. Ngoten lho maksud kula. Allah akan bangun. Biarlah sikae jaranan, biarlah sikae gak sholat, biarlah sikae sobo gereja, biarlah sikae sih mendem-mendeman, biarlah sikae judian, udah, biarkanlah. Nanti dalam waktu yang sudah Allah tentukan, syariate mengke akan ditoto Gusti Allah dewi. Makanya kula niki sering kula sampaikan, kula niki tidak hanya untuk wong sing sregep salat 5 waktu tok Pak. Orang sregep salat 5 waktu aja Pak, enggak. Saya juga untuk orang-orang yang tidak mau sholat. Saya tidak hanya diuntukkan orang yang sobo masjid tok, enggak. Saya ini juga diperuntukkan Allah untuk orang yang sobo gereja, sobo pura. Nek diterusno purel, sobo pundi. Saya untuk semuanya Pak. Nanti sampean akan suatu saat akan menemukan saya itu gembul purel loh Pak. Cek gak kaget sampean. Lho gak ngono nih, wong sing ngaji nang aku kok saiki sobo purel. Ngaji purel wong apa iki? Kok ono gereja kafir nek mlebu. Iku lak munggo awakmu. Nek munggo aku gak terpengaruh. Lu sobone wong ayu-ayu iku. Ya iku lak munggo awakmu. Ning aku nggih tak nikmati. Jujur Pak, hari Kamis saya kan ngaji di Bali. Kamis kemarin. Setelah Kamis itu Jumatnya di Jember. Lah pulangnya dari mana itu, dari Bali ke Jember ke Surabaya itu saya sudah enggak uman pesawat Pak. Ada petugas pejabat bandara di sana mengupayakan saya jamaah ya, supaya saya diselip-selip no bisa gitu loh. Padahal saya sudah bilang gini, Pak, walaupun saya duduk di bagasi, dilebokno koper,
Saya mau pokoknya bisa sampai ke Surabaya di bawah jam 10. Di bawah jam 10 nyampe di Surabaya karena saya buru waktu. Terus nggih enggak boleh ngono sanjang kula nek nang Bekasi niku nyamun barang mau sampean orang ngono enggak boleh. Akhirnya enggak dapat, Pak. Sekitar jam 7:30 saya itu duduk di kolam hotel napa iku? Hilton. Yes, pokoknya hotel sing niku lho, Pak. Hotel sing mewah niku apa? Bintang 5. Ngoten niku kula ning kolam mantun dahar terus rokokan. Bedunduk, ngerti bedunduk ya, men? Tiba-tiba di depan saya itu ada kolam ya, kolam. Lah kok ana wong turis cawetan tok. Baju. Ngapunten, mboten pakai baju los-losan. Nggih, pakai celana dalam tok dan cawetan tok. Kula mboten ana kesengajaan. Berhubung didepno Allah ngono, kula mikir gak didelok barang apik. Nek didelok iku kok yo ngentekno ganjar. Piye sikap aku? Matur suwun Gusti. Lah terus ya apa maneh? Lha tengah umum ya niku tengah umum. Di sana Pak entah. Saya sempat berpikir gini, di sini pemerintah nggak ada tak undang-undang pornografi. Kalau di sini po di Kediri yo dikabyuk tiyang lah ngoten ya. Mboten nangsal. Ya enggak tahu. Sing jelas itu seperti itu. Di jalan-jalan itu biasa, Pak. Orang sepedan perempuan turis itu ya seperti itu sepedaan motor loh. Sampeyan gak percaya jajalan rono. Irus-irus ngumbah meripat. Loh, akhirnya apa, Pak? Piye carane? Bentuk apapun keindahan dunia itu enggak mempengaruhi sampean, justru sampean bisa melihat di balik itu semuanya siapa. Kalau ini sudah jenengan suhud pada Allah, maka tidak ada haram walaupun sampean munggu hakikat lho ya. Nek munggu syariat tetap hukumnya haram. Makanya pas kelihatan niku cara syariat astagfirullahaladzim. Tapi dibuka didik. Allah. Berarti orang yang hatinya sudah melepaskan kepentingan nafsu walaupun dia itu ilmu dohiri itu enggak ngerti, enggak bahayani kanggo jenengan, justru ndadekno kehidupan rohaniah sampean iku mulya ing ngersane Allah. Sebab apa? Sebab jenengan nek sering gembul orang itu mesti sampean dibahasno, ati sampean ditarik terhadap akhlak ilahiyah, Pak. Iku wis mesti. Iku wis mesti. Ditarik sampean iku ati eling nang Allah. Beda kalau sampean kali kula berteman CS terhadap orang yang sebaliknya mesti ditarik sampai nangoni babakan alam maliki atau alam dunya atau alam yang membicarakan sakliyane Allah. Kamu pengen sugih? Oh iya, utangku lah akeh sih. Ya, nyo amalan. Ya. Waqiah Ar-Rahman ping 7 bar bakda subuh. Wiritan Ar-Rahim sesuai no jumlah ambek namamu pun. Arahe temriku kuwi kepingin dimulyakno wong di mata masyarakat dihormati iki amalane bae. Ana maneh jamane nom-nom biyen Pak pingin sakti. Lah ngoten nggih? Pingin sakti. Basis kita adalah pencak silat. Basis kita itu kumpulan-kumpulan arek nom-nom niku lho. Mesti pingin apa jenenge Digdaya. Sowan nang niku. Ngoten niku. Iku masa-masa kita dulu. Udah iku duduk masa sampean. Masa sampean sudah kelewatan. Sekarang kita persiapkan masa di mana pertemuan itu yang akan terjadi. Karena kita umur kita tidak tahu kapan sisa umur kita tinggal berapa enggak tahu. Tapi jenengan mesti tahu nanti. Nanti dikasih Allah tahu dengan sendirinya kapan jenengan akan sedo mekaten. Pun Waman dan utawi sapane wong iku sahabah
kekancan sapa man, kekancan menyang sapa man wong saat kang ala apa akhlakuhu akhlake pira-pira akhlake man inda rabbihi oleh akhlak sing elek ing dalem ngersane Allah fala yas'adu mongko ora bisa ndadekake bahagia apa qalbuhu atine man abadan ing dalam selawase. Sampai niku bahagia mung sesaat. Sugih. Memang wis lepas wis tanggungane entek wis sugih dunya. Tapi sesaat. Artinya sesaat apa? Enggak kekal. Kalau tidak kita yang ditinggalkan pasti kita meninggal. Karena kita pasti akan mati. Makanya disinilah yang dikatakan jenengan tidak akan bahagia selama-lamanya. Ada di sini. Barang siapa yang berteman dekat terhadap orang yang akhlak hatinya jelek di mata Allah, itu tidak akan menjadikan jenengan itu bahagia selamanya. Enggak, justru malah sengsara selama-lamanya. Artinya apa? Muring-muring karepmu, protes karepmu kula siap nadai. Kula sampean benci sampai akhir hidupku kula ridho, ikhlas. Ngeten. Sak dhuwura kaya apa ilmu syariat kita. Ya. Sak alimo kaya apa ilmu syariat kita. Semiliat pengikut panjenengan sak akeh-akeh apa wae. Sak sugiya notok langit jenengan donya sak isine wek sampean. Itu justru menjadikan sengsara ruhaniyahmu selama-lamanya. Aku bukan ngajari jenengan geding nang ilmu syariat, mboten. Mpun salah paham lho nggih. Mpun salah paham. Salat notok baduk sampean ana cape benggol-benggol. Niku lho bendol kayun. 5 nek ati sampean iki sik dolim nang Allah, jangan harap amaliyah itu akan Allah terima. Surat Al-Maidah ayat 27 Allah berkata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amaliyah apapun yang hanya Allah terima adalah amaliyah yang didasari hati yang bertakwa. Inilah hati yang berakhlak ilahiyah. Titik. Resiko Pak, kula ngomong ngoten wau. Tapi ini kebenaran yang harus aku katakan, tetap aku katakan. Sebagai ringkasan, jenengan yang sudah duduk di sini, aku yakin dulu pernah ngalami apa yang kukatakan. Kalau kita itu pernah mendekat dan bercinta pada selain Allah. Suka kepada hal-hal yang tidak kekal. Itu yang kami sebut pacar baru. Wa zuyyina linnasi hubbus syahawa minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Disebut sebagai hubbus syahawa, Kanjeng Nabi dawuh hubbud dunya khati'atun kabiratun. Cintane ati kita pada selain Allah iku maksiat sing terbesar. Ini sudah kita alami. Lah sekarang ayo kita siapkan siapa pacar lama kita yang sudah lama kita tinggalkan. Makanya kita disindir di dalam satu lagu yang dikatakan mohon maaf kita itu posisi adalah meninggalkan Allah. Kita diperintahkan untuk lekas kembali pada pacar lama Allah, yaitu kita, yaitu terhadap Allah itu. Ini kalau lagu Ndang Baliyo Sri ya. Dang Baliyo, lekas Baliyo. Karena posisi kita sih sudah di sini Pak. Sudah mendekati game kita itu. Umur kita tinggal sejengkal aja Pak. Artinya yang lebih jenengan dominankan, fokuskan pelajaran iku rohaniyah. Tapi bukan berarti kami akan melarang jenengan itu untuk kembali lagi ke masa tarbiyah dulu. Belajar
Quran, belajar kitab, belajar hadis mboten, terserah monggo. Jikalau jenengan iku minum sambil berenang bisa, monggo, mengapa tidak? Dadi ngilmu syariat iku pakeme kanggo nyukseskan selain Allah. Ilmu hakikat tauhid tasawuf buat mensukseskan rohaniah sampai datang Gusti Allah alam akhir. Namun niku sing ringkesih. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita masuk pada sesi tanya jawab. Ada yang barangkali yang ada ditanyakan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati panjenenganipun Kiai Haji Muhammad Rasid ugi para jamaah. Matur suwun wekdal ingkang kaparengaken lan nyuwun ngapunten mbok bilih pertanyaane kirang pas. Kula badhe nyuwun penjelasan mengenai suatu benda yang tidak bernyawa tetapi mempunyai kekuatan, seperti contoh senjata keris atau pedang atau tombak, apapun itu yang mempunyai kekuatan. Satu sisi keris itu juga hanya aksesoris saja, tetapi juga ada yang mempunyai kekuatan atau yoni. Pertanyaan saya adalah, kekuatan itu datangnya dari mana? Apakah itu termasuk kalau para wali karomah atau para nabi itu mukjizat? Apa itu disebut qadam? Kalau toh itu nanti qadam, padahal qadam itu biasanya ngapunten njaluk diramut. Nek gak diramut biasanya juga ngambek. Bagaimana, pertanyaan saya yang kedua, si salik apabila mempunyai qadam, waktu ngeramut keris itu duduknya syirik apa tidak? Sebab kalau masuk syirik pasti tidak akan ketemu Allah. Dan pertanyaan saya yang ketiga, apabila si salik itu mempunyai qadam, apapun itu jenisnya qadam, itu harus bagaimana? Sebab kalau nanti jatuhnya ke syirik ya nggak akan ketemu Allah. Tapi kalau kita jatuhnya ke karomah atau mukjizat seperti Nabi Musa dulu waktu membelah air laut, sebelumnya juga nggak ngerti kalau tongkatnya itu bisa membelah air laut. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab masalah perkara-perkara yang bila ruhin, di situ ada banyak kekuatan. Hal itu kekuatan dari mana? Min aina kudratuhu, apakah dari khodam atau dari mana? Jawab saya gini, Pak. Tinggal saya melihat persaksian dari mata mana? Ainul basariyahkah ataukah ainul basiroh? Kalau saya memandang dari ainul basariyah, iman saya mesti makhluk. Prasangka saya makhluk. Jatuhnya adalah khodam.
makhluk. Tapi kalau saya memandangnya dari kacamata hukum hakikat atau ainul basirah, Allah, semua kekuatan itu sumbernya dari la haula wala quwata illa billah. Tergantung kita golongan di mana. Kalau kita hanya golongan golongan umum, ya mesti makhluk, Pak. Gak mungkin kita akan menganggap Allah, gak mungkin. Baik kekuatan itu bersifatkan mukhadharah niku kasunyatan, ibaratnya pedang digengiris kok bisa, lah ngene nggih. Gladi digengiris tahu kok bisa. Niku kekuatan. Kudrati Allah. Kalau kita memandang kekuatan itu dari sisi, mohon maaf, mukasyafah berarti melibatkan khodam. Bisa terbang dewe, ya, atau minimal nduweni aura. Nek keris iki tak lepas sangka rongko udan langsung hilang. Lho wonten Pak. Saya buka nang kitab Mambaul Hikmah. Kerise nek umpama dilebokno ning rangka ngapunten bisa teng mriku udane iku gak teko utawa dibalik terserah, tinggal jawabnya ya apa. Memang di sini wonten Pak, panganane wonten. Istilah daharane khodam niku wonten. Wis asline iki cahaya. Cahaya merah teko geni ya padhang, iso madangi perkara sing peteng. Cahaya putih kados ngeten iki ya iso madangi perkara sing peteng. Istilah bahasa wong Jawa, ana ilmu hitam, ana ilmu putih. Dari sisi jin utawa sisi khodam iblis atau sisi malaikah. Bapak Ibu nyuwun sewu, daharane kalau dari sisi malaika berarti jenengan wajib istiqomah riyadhah lan apa kunu wirite. Riyadhah wirite. Terus geser nanggone sisi mungguh cahaya merah, ya mungkin jenengan disuruh untuk tuku kembang, apa gunung macam-macam. Lah, bagi orang yang sudah sampai pada Allah tidak memandang makhluk, Pak, karena makhluknya sudah tidak ada. Kekuatan itu betul-betul sangka Gusti Allah. Dasare la haula wala quwata illa. Sekarang jenengan saya kasih pertanyaan gini. Apakah iblis itu tanpa izin dari Allah, bisakah iblis dengan sendirinya nggodha Nabi Adam? Buka di dalam surah Al-Hijr ayat 39. Itulah proses-proses di mana iblis nafsu itu minta izin pada Allah. Artinya diparingi SK untuk menggoda kita. Ono SK-ne, mboten ngawur. Artinya ngene. Nek disebut sakliyane Allah makhluk itu malakum dzarau wala naf'an. Ora iso apa-apa nek gak diapa-apakno Gusti. Gak iso obat nek gak diobahno Gusti. Loh, sing sadar ada di zona inilah hanya orang-orang salik nuju ke wasil. Ini baru sadar. Kalau kita belum ada di salik, si abid mboten sadar, Pak. Lesan kita bisa ngomong, kabeh sangka Gusti Allah, kabeh weke Gusti Allah, tapi ati bicara wekku. Inilah yang terjadi pada keadaan hati umat manusia seperti itu. Jadi kalau saya jawab dari hukum hakikat, sangka Allah murni. Tapi kalau saya jawab dari hukum syariat, ya ndelok-ndelok. Khodame khodam apa? Cahayane abang apa? Putih. Pun satu. Nomor dua. Apakah itu tidak syirik? Jawabannya
Apane ya sama. Kalau saya memandang dari hukum hakikat, terjadilah tidak hanya syirik jali, bahkan syirik khafi. Jali khafi, jali itu yang jelas. Khafi itu apa? Khafi itu halus. Ati ada iman sing jabut roh sampai iku malaikat Israel. Syirik. Amin. Tabrakan nggih. Tabrakan. Iku tabrak ono nyek tak tabrak-tabrakno nyene. Jenengan iku cek mencari apa sing bener ditabrak nih. Berarti sampai niku nggak gegerin dunia. Terserah awakmu. Ndak, iki membikin kesadaran kita. Dari mana saya katakan iku syirik khafi? Saya punya dasar. Walillahil masyriqu wal maghrib. Fa aina man tuwallu fa thamma wajhullah. Ngapunten ikang kathah. Al-Baqarah 115. Apapun yang terjadi yang ada mulai jagat timur sampai jagat barat, makhluk sekecil sebesar apapun yang berkuasa itu hanya Allah, yang memiliki hanya Allah. Kita makhluk itu Pak, hak sedikit pun untuk memiliki dan mengakui nggak ada menurut ayat itu. Walillah lan iku tetep keduwe Gusti Allah. Ya wis toh. Berhubung kita kebanyakan mandangi ndugi hukum dohir. Krono sampean kali kula sing nyambut gawe, ya sing punya hak bayarane sing nyambut wekku tenan. Dan iku persoalane. Berhubung kita memandang makhluknya, kita mesti iman sing jabut roh iku malaikat Israil. Niku makhluk napa khalik? Makhluk. Wis biar gak tabrakan. Nanti ketemu gak tabrakan ngene. Ngene lho dulur. Wujude Gusti Allah iku manifest supaya dikenal oleh menungso, dilahirno terhadap Israel yang disebut Nurullah. Tapi wujudnya Israel bukan wujudnya Gusti. Dengan bahasa yang sederhana, Israel mencabut nyawa itu atas dasar diperintah Gusti. Berarti Israel gak punya hak sedikit pun kewenangan untuk mencabut nyawa, kecuali dapat izin dari Allah. Sama dengan jenengan mriki wau lho. Nek cara kula mandang jenengan satu arah, ya wujudnya Allah. Bingung ta? Wis gak apa-apa bingung sih. Sing penting kita itu ikuti proses dari Allah, si salik itu. Nanti jenengan tidak akan bingung kalau jenengan itu betul-betul sudah Allah ditaruh di dalam zona Allah itu musyahadah. Akhirnya muncul wahyu dalam hati sampean surat Al-Hadid ayat 3. Yen Gusti Allah, bahwa Gusti Allah itu tidak hanya di awal dan di akhir, juga di luar ya di dalam. Ingkang nomor 3. Ketika salib itu memandang khodam, atau salib merasa ada selain Allah yang disebut khodam, apakah itu termasuk dikategorikan si salib itu syirik datang Allah? Betul, sama dengan pertanyaan kedua tadi, sama. Tapi ingat Pak, disebut salib kan masih ada dua, ibsor, wa mubsor, wa basor. Ada yang menghadap, ada yang dihadap. Berarti yang menghadap disebut makhluk, ya. Yang dihadap disebut kholik. Nah, wis bener loh niki, miturut kelas salik, wis bener. Tapi
Nanti kalau sudah dikatakan bertemu Allah, wis ora ono loro. Bukan loro tadi terus dadi siji ora. Saya Ibnu Athaillah kalau memberikan penjelasan tentang makrifat, ketemu Allah, itu ngeten, la ibsarun wa mubsarun wa basarun. Yang melihat manusia salik sudah tidak ada, yang dilihat, yang disebut Allah Khalik itu enggak ada, mata untuk melihat sudah tidak ada. Akhirnya Quran kei petunjuk laisa kamislihi sayun, lebih sampai masuk ke dalam ngeten. Di depanmu itu yang tidak bisa kau lihat dengan mata dohirmu, yaitu wujudnya Allah. Saya ulang, di depanmu, di belakangmu, di kiri, kanan, di dalam, di bawah, di luar, apapun yang tidak kau bisa jangkau dengan mata dohirmu, itulah wujudnya Allah. Ngoten niku lak sampean gerabak-gerabak nggih. Apakah entut ya? Entut juga gak bisa dilihat. Mau macam-macam sampean niku digiring nang nggone perkara ngeten iki. Wis ora apa-apa, nikmatono. Nanti jenengan pasti akan dong sendiri. Dengan catatan ojo dilepas tali Allah. Pun niku tok. Jadi jikalau si salik pengen artinya pengen bebas dari syirik baik jali maupun khafi, ya harus si salik itu sampai pada tujuan disebut arif atau wasil pun bebas niki. Ngoten lho. Akhirnya khodam apapun gak akan terpengaruh, gak bisa mempengaruhi jenengan. Sugiya kaya apa dunya, sugiya kaya apa ngelmu, tidak akan menjadikan jenengan kali kula terpengaruh. Artinya mereka itu dunya brono lan sak piturut tidak akan bisa menghalangi hatimu bersaksi terhadap Allah. Mekaten. Nggih, asik wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nun sewu Gus badhe tanglet. Apakah bisa roh itu dikatakan Allah? Sebab roh itu kan dititipkan sebagian roh. Ku itu kan Allah sendiri. Terima kasih Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ruh itu bisa disebut Allah? Jawabannya tidak dan bisa. Jawaban gak konsekuensi itu. Ngerti ndak? Ngene dulur. Tidak manakala kita masih di golongan am. Tidak jikalau kita masih ada selain Allah. Bisa apabila selain Allah sudah tidak ada. Itu golongan khos. Lah untuk sampai ke khos, jalannya jenengan kudu suluk terus dalam kondisi apapun, situasi apapun, kerja apapun, ibadah apapun, jenengan harus tetap memegang tali Allah. Itu caranya untuk khos. Jadi tidak bisa dikarenakan kita masih menganggap selain Allah itu wujud. Bisa oleh sebab bisa dikatakan wujudin Allah dengan sebab jikalau jenengan sudah tidak ada wujud selain Allah. Niku kula sik bingung son. Kula nggih ngeten, ya selamat menikmati kebingungan. Sebab singgai bingung ya Gusti Allah, yang membikin gak bingung ya Gusti Allah. Ya sudah. Tapi kula yakin berhubung jenengan itu tidak berputus asa dalam hal menerima datangnya rahmat Allah wala tayasu fi roihillah. Aku yakin jenengan nanti akan dihilangkan kebingungan itu
di saat-saat wujuding jenengan itu sudah Allah tiadakan. Sampean tilem nek kepingin sampean iku wis gak rumangsa wujud sampean tilem. Nanti dunya saisini lah wis gak wujud engko. Sampean tilem. Wis gak eling apa-apa sampean. Perkara selain Allah wis gak manfaati. Garwa sampean mang Bu sing gagah gedhe dhuwur ganteng kaya Arjuna gak payu. Waktu jenengan sare niki lho mboten payu. Uang yang miliaran yang kita taruh bank gak ono regane. Pabrik-pabrik akses kita ya, aset-aset kita sing jumlahnya triliunan gak berguna jikalau jenengan dalam posisi tidur. Tidur ini maksudnya apa? Bolehkah tidur yang dimaksud secara syariat ngorok tidur niku? Boleh. Sampeyan takoni lah wong sing turu kuwi. Awakmu roh awakmu lak mboten, gak iso jawab. Sampeyan tuki kesukaane dhek. Misale rokok Samsu tuki ditampani mboten. Mboten. Ada orang sukaane bidadari awayu tukno. Lak menengai. Ya mesti ae son memangi turu. Pun iki turu mungguh wong umum. Ya. Saiki ana turu mungguh wong khusus. Endi? Nurokno nafsu keinginan jenengan. Carane piye? Isoke nafsu sampean tertidur tukokno pil koplo. Tukokno pil koplo, pil sing gendeng niki lho ya. Jujokno nanggone nafsu. Apa sing dimaksud pil koplo niku? Itulah Pak Nur Makrifat yang dihasilkan dari ilmu amal istiqomah. Wajahidu fi sabilihi. Ya ini. Seringlah Anda meditasi. Yang tujuan meditasi adalah untuk menuju kesadaran yang mutlak bahwasanya kita semua ini makhluk bukan siapa-siapa dan tidak ada siapa-siapa. Disitulah nanti sifat jaisi Allah berperan. Secara ruhaniyah sifat sing Allah dalam hati sampai dioperasi Allah. Namanya tazkiyatan nafsi. Dibersihkan diri jenengan. Nek gelem berzikir. Tenan niki. Sedaya semuanya para kekasih Allah baik unsur dari Khalilullah, Kalamullah, Ruhullah. Apa maneh? Habibullah situ napa? Sekawan nggih. Nggih niki semuanya berangkat untuk mriku. Atau yang terakhir waliullah. Niki untuk selain daripada 4 ini, Pak. Tapi tercantum di dalam Al-Qur'an. Yang waliullah ini tercantum dalam Al-Qur'an. Ala inna auliya Allah. Berarti jenengan. Semua prosesnya dari ini. Nafsu sampai paringi, nafsu akan kita jejeli dengan pil koplo. Sebab musuh ini kita. Sebab nafsu kalau sudah dijejeli itu geliyeng Pak wis, keturun nafsu niku. Jadi melakukan niku wis sederhana. Sampai nek golek pil koplo itu ada urusan hukum misalnya. Ono Pak godhong kecubung. Woi kecubung. Kula enggak ada. Tak tandur kan iki. Minta mantu kula ning Blitar kecubung. Mbuh arek-arek wis nguwuh apa durung. Engko santri nambeng tak jejeli niki.
Lah niku wis masyaallah campuran ning kopi, kepingin gak mendem, kepingin gak wis ngeliyeng-geliyeng aja celuk jenenge klason. Karena masalah kula nate ngalami kecubung niku. Lah maksudnya itu bukan secara fisik untuk nafsu. Cara kita menidurkan nafsu kita adalah berzikir. Wadhkur isma rabbika bukratan wa asila ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron. Ya niki tujuannya untuk menidurkan nafsu. Wis sampean lus-lus, wis gak tangi-tangi. Apa maneh nafsune sampean cancang. Wis tertidur dicancang ya ora usah obah. Ngoten, wis aman sampean. Barulah di situ Allah akan masukkan ruhannya sampean di alam fana untuk menuju alam makrifat. Ibaratnya kaya wong turu ngono kuwi. Mekaten. Nggih, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Gus. Badhe tanglet niki ngimpi tapi pun dihangu niki. Ngimpinipun niku wonten bisikan kurban la ilaha illa ana. Korban. Nggih, kurban la ilaha illa ana. Terus kaping kalihipun Gus Sanjang dawamaken dzikir mengke dengan sendirinya muncul anak Allah. Lah kali sejatine Allah niku pripun Gus? Sampun ngaten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun korban la ilaha illa ana. Korban nek cara jenengan iki memahami bahasa korban adalah tawaduk, ridho, ikhlas. Kalau bahasa syariat korban itu kan mengeluarkan sesuatu atas dasar perjuangan. Padahal ini tawaduk. Ngeten Pak. Ini ada kaitannya dengan akhlak ilahiyah. Tawaduk. Kita akan di mata Allah dikatakan tawaduk kurban. Jikalau memang sudah sampai ke ana. Sampai ke ana. Artinya tawaduk itu akan benar, ibadah itu akan benar manakala sudah sampai pada la ilaha illa ana. Sehingga di dalam surah Al-Anbiya 25 ketika membahas baginda Rasul tentang tauhid la ilaha illa ana, itu ada kalimat di belakangnya terakhir ditutup fa'budun. Itu Pak. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Mengapa harus ada itu? Artinya gini Pak. Penyembahan jenengan di mata Allah itu akan Allah terima. Allah akan nyatakan sebagai amalan ibadah sing diterima, sing bener manakala jenengan ini sudah sampai ana. Ana itu apa nih? Artinya apa? Ingsun toh? Saya. Supaya ngene lho Muhammad, umatmu iku nyembah ben bener-bener nang aku, ya. Didiken dengan tauhid la ilaha illa ana. Kalau sudah sampai kepada ana, supaya ibadah mesti bener fa'budun. Nah, arahnya ke situ. Ini miturut kacamata hakikat memberikan sinyal hukum mesti. Kalau iya, iya. Kalau tidak, tidak.
Beda dengan hukum kita di am. Antara iya dan tidak. Akhirnya disebut jikalau Allah itu menerima ya diterima, jikalau tidak ya ditolak. Insya Allah diterima. Lah ngerti dah? Ini berarti kita duduk di undang-undang yang belum tahu kepastian. Niki pernah ku alami, Pak. Semasa kula ditangkep kali polisi ning Kediri Pare dulu tahun 2010, terus dibawa ke Polda, di sana saya dihukum 2 bulan, diantemi sembarang kali dan lain sebagainya. Nggih, kalau dia kecepengi wonten mriki Pare. Berarti sampean teroris, terserah sampean. Bukan teroris. Cuman kula ngelanggar undang-undang pasal 170 junto 160. Pun sing paham undang-undang ya ngerti iki kasus apa. Saya dibawa ke sana, saya diinterogasi dan lain sebagainya. Setelah itu pemeriksaan sidik dan lidiknya kepolisian sudah memenuhi syarat, maka muncullah yang namanya P21. Apa P21? Layak diserahkan kejaksaan supaya dituntut PJU atau dituntut kejaksaan di pengadilan. Akhirnya status saya asalnya itu saksi, akhirnya jadi tersangka, lah sekarang terdakwa. Loh, di sini loh Pak, kami posisi saya itu ngambang, belum punya status. Namanya belum inkrah. Proses tak alami. Akhirnya Pak, ada sidang pertama, tak hitung itu sidang saya itu hampir 40 sidangan. Di Pengadilan Negeri Mojokerto. Nah, selama kami belum diputus oleh Pak Hakim, selama ini belum ada kepastian. Kapan dan berapa saya itu kena hukuman. Belum pasti, namanya belum inkrah. Seperti kita tidak tahu, aku iki selamat apa enggak sok ning akhirat yo. Lah ngoten lho. Aku sok iki ya apa yo? Dadi sing yo apa? Suul qotijah apa suul khotimah? Yo macam-macam. Niki pikiran-pikiran yang menggeluti kita setiap saat dan waktu. Salatku iki diterima Allah apa enggak yo? Semuanya Mak. Kita duduk di hukum yang tidak tahu. Kalau Allah jelas sudah tahu nggih, kita tidak tahu. Berarti kita belum punya ketetapan hukum. Yes. Jenengan jikalau ingin tahu hukum pasti, yo para nono sing duwe kepastian. Siapa? Allah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha. Kui pingin ketemu di dalam tubuh keluarga iki damai, sakinah. Ya pedu ana sing duwe sakinah. Allah. Sampai pingin apa permintaan sampai iki mang dikabulke Gusti Allah? Ud'uni astajib lakum. Ya pedu ana terlebih dulu, temuilah terlebih dahulu siapa yang memiliki yang kau minta. Jangan minta dulu. Temuilah yang memiliki. Makrifatlah dulu sebelum kau meminta minta. Mintalah kau izin pada yang memiliki sebelum kau memetik perkara yang kau minta. Sebab jikalau kau tidak minta izin dulu, dikatakan minta izin berarti ketemu terhadap yang memiliki, maka Anda akan disebut pencuri. Gak percaya? Oke. Tonggo sampean iki ya punya pohon pelem kelapa. Sampean ngambil tanpa medui minta, omong dulu. Disebut nopo? Al-malingu.
Ya maling. Ujung-ujungnya kita diteriaki maling. Coba jenengan sowan dulu ke tetangga kita, Bude, Pak D, paman, bojone bule, bojone bebek, anu nyuwun peleme setunggal garwa kula nyidam. Wis ta, jenengan iki ndamel tata krama, gak mungkin gak dikeki. Ya wis tenan nang omah tak teri. Adikmu kok sing menekno wis ngoten. Gak repot-repot teko dhewe. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mek dikongkon takwa tok, Pak, gak dikongkon njaluk nek miturut ayat surat At-Thalaq lho ya. Mongko iku akan datang dengan sendiri. Sing penting kepethuk dulu, ketemu dulu. Biar aman. Berarti apa? Ruhaniyah sampean kali kula harus berakhlak ilahiyah. Hati ini kudu ngopeni babakan akhirat. Ya inilah maksudnya korban la ilaha illa ana. Dengan begitu jenengan ini akan bisa yang namanya fa'budun. Karena tata krama yang namanya tawadhu, akhlak ilahiyah. Lalu yang kedua tentang mendawamkan dzikir sampai pada ujung. Apakah ini yang disebut sebagai sejatine Allah? Betul. Man ngarofa nafsahu fakot ngarofa. Ya betul memang. Kalau Anda tahu siapa sejatinya yang ada pada diri Anda, maka itulah Anda akan disebut sebagai orang yang kenal Tuhannya. Betul. Bahasa ini Quran, munini bahasa ana. Fa'budni wa aqimis shalah lidzikri. Nyembah menyang ingsun dan jagalah salat itu semata-mata untuk ingat terhadap aku. Lah sing dimaksud aku iki aku tajali ning dodo sampean. Otomatis kalau di dalam dada sampean muncul aku ini tajali Allah, otomatis aku ini makhluk sudah tiada. Persis seperti ketika saat Nabi Musa berbicara langsung ke wajah Allah, ketemu langsung. Nyun sewu Nabi Musa semaput atau pingsan, gunung itu meleleh, hancur semuanya. Itulah. Sehingga Nabi Musa kan satu-satunya hamba Allah yang Allah berikan status nama jabatan kalamullah mekaten nggih Ibu.